Selamat siang Dokter Tiwi Ya, dan selamat siang, Mas Reza. Nama saya Intan, anak saya umur 8 bulan, perempuan. Kalau dibilang susah makan mungkin tepat sekali enggak. Tapi dibilang kan kalau ini pijat, saya mau nanya ke Mas Reza ya. Untuk pijat ini kan lebih meningkatkan nafsu makan. Jadi kalau anak saya sebenarnya sepertinya nafsu kalau lihat makanan. Tapi begitu dia sudah dicicipi satu kali makanan seperti dia rasa-rasa. Kalau mungkin ya dia pikir makanan ibu gue nggak enak, dia langsung GTM. Nah seringannya seperti itu gitu. Gerakan tutup mulut. Oh, okay. Nah yang saya tanya, ini pijat ini berlaku juga untuk GTM. Dan apakah, karena kan pijatnya Mas Reza itu 100 sampai sekian ratus kali. Sementara 8 bulan itu kan sangat aktif. Tiduran aja dia suka nggak mau. Apakah bisa dikerjakan hanya sekian kali atau memang harus sampai 100 dan sekian ratus kali? Itu aja sih pertanyaan saya. Pada anak Bu, prinsip terapi mau pakai teknik apapun adalah nggak usah maksain sempurna. Ya. Bisa dapat 10 kali, bagus. Bisa dapat 300 kali, juga bagus. Ya. So just relax. Konteks terapi dengan anak adalah bukan kamu saya terapi biar sehat dan waras gitu, enggak ya. Kita main sama dia, ya. Mana yang kita bisa sisipin, kerjain gitu. Kedua, apakah dia berlaku juga buat GTM? Tergantung Bu. Bisa GTM karena faktor psikologis. Ya. Bisa juga karena dia baru mengenal rasanya. Nah kalau dia baru mengenal rasa makanan yang baru, pakai target yang lebih realistis Bu. Kalau dia makan 1 bite aja udah bagus. Gitu. Nanti besok kenalin lagi 1 bite lagi. 1 bite itu artinya satu suap. 1 suap atau 1 gigitan kecil, diakunya itu udah good enough. Karena kan si lidah ini harus kenal spektrum rasa dan tekstur makanan yang berbeda. Jadi saya sih belajar banyak sebenarnya dari Dr. Tiwi itu. Cobain aja Res, cobain aja. Dan kalau dia nggak mau, ini tip yang berguna ya. Kalau dia nggak mau makan makanan baru yang ibu siapin makanan yang memang dia udah suka. Jadi dia nggak harus jadi terlalu stres gitu. Ini 1, nanti dia makan yang dia suka gitu. Jadi itu salah satu cara. Atau dicampur ke dalam makanan yang dia suka. Gitu. Kadang-kadang problemnya bisa dari situ. Kalau problemnya dari psikologis ya tentunya harus lihat lebih dalam ke konstelasi psikologis antara anak dengan orang tuanya gitu ya. Thank you. Mungkin saya mau tambahkan aja. Saya terima kasih ya Reza melakukan ini ya karena kita sendiri ya saya senang sekali pijet Bu ya sebetulnya ya. Kalau habis pijet itu pasti pengen makan. Tapi hari ini dapat tuh teorinya dari Reza ya. Jadi saya selalu kalau pijet jadi yang Reza tuh dapat sesuatu yang baru ya dan saya banyak banget belajar dari dia jadi makanya dia selalu dihadirkan kalau di momen-momen penting. Jadi saya pikir ya itu dikerjakan tapi betul bahwa jangan dipaksa terus lakukan dengan fun. Kemudian itu kan massage itu sebetulnya teorinya kan udah lama sekali makanya saya juga suka nyarankan kalau susah tidur massage waktu habis mandi sebelum mandi sore nanti dia akan tidur lebih enak. Kalau tidur lebih enak nafsu makannya akan lebih baik gitu. Kemudian gerakan tutup mulut ya GTM itu ya. Jadi kalau bayi itu sudah nggak mau tuh sebetulnya jangan dipaksa. Kemudian kadang-kadang tempo hari ada yang pernah mau makan pastel nih bayinya 6 bulan ya. Ibunya lagi makan pastel nih, dia kepengen makan itu, tapi karena dia 6 bulan ibunya takut. Saya bilang kasih aja toh dia nggak makan 1 pastel. Karena sebetulnya kan kemauan makan itu yang kadang-kadang nggak momennya itu nggak waktu dia makan dia nggak mau gitu. Tapi begitu ibunya makan dia pengen makan, toh dia cuman sedikit. Karena psikologis bayi untuk mau makan itu nggak bisa kita setel. Jadi betul-betul kita harus tunggu momennya dan manfaatkan. Terima kasih, nama saya Neri, anak saya umur 7 bulan, perempuan.
kemarin waktu masuk usia 6 bulan itu MPASI pertama itu hampir selama 1 bulan mungkin bisa dibilang saya kurang berhasil gitu ya karena diberi puri apapun gitu agak susah untuk buka mulut. Kemudian pada waktu masuk 7 bulan saya coba kasih bubur nasi tim saring tuh dia mulai mau mangap dan oke gitu, makanya mau terus saya tingkatin porsinya gitu. Nah tadi seperti saran dokter Tiwi kan perlu untuk meningkatkan porsi. Nah selain itu saya nambah frekuensi nih, sedangkan saya baca di buku dokter sebaiknya kan hanya 1 kali kalau masih 7 bulan. Nah apakah ada efeknya kalau saya sudah memberi bubur nasi itu 2 kali, apa nanti sistem pencernaannya akan bekerja lebih berat. Terus satu lagi untuk pemberian air putih, putri saya itu dari umur 6,5 bulan sudah mau minum dengan gelas gitu dok. Nah itu aman nggak sih kalau umur segitu udah karena dia nggak mau pakai apa yang ada corong apa itu nggak mau gitu. Terus untuk Mas Reza tentang pijat itu timingnya itu sebaiknya pada waktu kapan sih, apa mau tidur ataukah pagi hari sebelum mandi? Nah itu aja, makasih. Saya dulu ya Reza ya. Mungkin sebetulnya kalau buku itu dibaca, cara membaca buku di depan ada ya. Di sana saya paparkan kalau tetap evaluasinya berat badan ya. Kalau merasa porsinya kurang, masuk ke tahap berikutnya. Ya, jadi 6 bulan 1 kali makan padat, 1 kali makan buah, 7 bulan itu naikkan 2 kali, 8 bulan 3 kali. Tetapi tetap lihat bayinya. Bayinya siap nggak kita naikkan. Kemudian bagus sekali bahwa 6 bulan kadang-kadang memang dia belajar makan. Kadang-kadang dia mau makan, kadang-kadang enggak. Kita juga memang dia mau belajar gitu. Jadi artinya tidak harus dia makan yang betul-betul teratur. Kemudian syukur dia cuma 1 bulan masa sulitnya. Tapi sebetulnya kalau kita bisa lebih lebih pendek melalui sebulan itu mungkin lebih baik. Kemudian yang kedua tadi apa? Gelas ya, air ya. Sebetulnya lebih dia kenal gelas lebih cepat dia ini lebih bagus gitu ya, bahwa ada step-step tertentu itu tidak harus begitu. Jadi artinya gini, memang mungkin ada teori yang ini, tapi sebetulnya lihat aja bayinya kalau dia bisa pakai gelas ya. Kadang-kadang gelasnya dia nggak mau, gelas ibunya dia suka. Ya, jadi artinya lihat bayinya, ya. Silakan. Oke. Pijat bayi maupun teknik Sonishin yang dulu pernah saya presentasikan di parenting class sebelumnya, paling optimal sebenarnya dilakukan malam sebelum tidur. Karena setelah itu bayi akan punya kesempatan untuk istirahat, dan istirahat itu semacam mengintegrasi efek dari terapinya. Sebenarnya siang, sore, pagi juga boleh, cuman kita harus jauhin waktu mandi. Jadi sebaiknya jangan pijat segera setelah mandi atau sebelum mandi. Karena jadi terlalu banyak stimulasi di meridian atau di elektromagnetik anak. Jadi kalau saya lebih pilih malam. Malam mau tidur ya, maksud saya malam mau tidur. Tapi kalaupun nggak malam tidur, misalnya setelah dia makan malam tunggu 1 jam dulu, terus pijat juga boleh gitu. Cuman jauhi waktu mandi aja, karena waktu mandi sudah ada stimulasi. Kalau kita stimulasi dengan pijat lagi jadi kebanyakan gitu. Ya. Dokter, saya mau nanya Dokter Tiwi ya. Saya punya keponakan, kan dulunya kan lagi oroknya kan kecilnya dia sering didudukin. Kok orok itu umur berapa ya? Baru lahir dong. Baru lahir ya. Oh baru lahir ya. Sering didudukin gitu. Kok sampai udah besar dia, sekarang udah 25 tahun sih. Kok tulangnya masih bongkok ya tuh dokter ya? Kenapa ya? Terima kasih ya dok. Saya nggak bisa jawab kalau apakah ada hubungan atau tidak gitu ya. Saya tidak bisa jawab. Tetapi usia 4 bulan, kalau baru lahir kalau kita dudukkan itu dia diafragmanya tertekan, dia biasanya susah bernafas. Tapi kalau usia 4 bulan itu memang udah waktunya, kadang-kadang 3 bulan kita gendong seperti duduk ke depan, bayinya happy. Tapi kalau baru lahir orok itu sebetulnya juga mungkin gak nyaman buat dia gitu. Ya, tapi saya tidak bisa menghubungkan apakah sekarang kok bungkuk, karena waktu itu saya tidak bisa menghubungkan. Terima kasih. Dokter Tiwi, saya dengan Fanny. Mana dia? Oh iya, silakan.
Mau tanya, untuk berat badan itu harus kita ukur dengan tinggi badannya atau enggak? Karena kalau anak saya sekarang usia 16 bulan, kalau saya ukur berat badannya memang dia di persentil antara 3 dan 15, 5 dan 15 ya. Tapi tinggi badannya memang hanya 70 gitu loh. Apakah dia berat badan kurang? Karena kalau kita lihat sesuai tinggi badan kayaknya ngepas ya. Gitu, itu aja sih. Ya, terima kasih. Memang buku saya saya cantumkan hanya berat badan karena itu yang paling mudah. Saya biasanya melihat kalau berat badannya tidak naik berbulan-bulan baru dia berimpact ke tinggi badan. Tetapi betul pertanyaan Fanny, kalau dia berat badannya kecil, memang kita harus lihat ke tinggi badan. Ya. Tetapi fokus buku saya adalah memulai makanan di usia 6 bulan. Karena 6 bulan 1 tahun itu juga sangat tergantung. Jadi kalau kita di situ bisa membesarkan anak dengan baik, kesananya dia bagus. Makanya di 1 tahun itu dipakai untuk memprediksi. Ya, jadi kalau 1 tahun dia kecil terus biasanya. Ya, tapi kalau di 1 tahun kita bisa melakukan dengan baik, biasanya pertumbuhannya akan baik. Tetapi kalau berat badannya seperti yang Fanny bilang itu, kemudian tinggi badannya pendek, mungkin dia sesuai dengan tinggi badannya. Tetapi perawakan pendek itu tetap kita harus evaluasi. Benar nggak dia cuman karena kecil proporsional atau ada yang lain? Gitu ya. Jadi memang kalau berat badan kecil itu kita lihat tinggi badannya. Tapi kalau kita memulai makan, kita fokus ke berat badan dulu. Karena kalau berat badan tidak tambah beberapa bulan, dia baru berimpact ke tinggi badan. Makanya berat badan itu dipakai untuk melihat hal-hal yang akut ya. Jadi artinya gini, kalau bayi sakit 2 minggu aja dia sakit pasti berat badannya stuck, tapi tinggi badannya tidak berpengaruh. Ya, tapi kalau sakitnya panjang atau misalnya dia nafsu makannya panjang sekali tidak mau, itu dia akan berimpact terhadap tinggi badan. Karena tinggi badan itu lebih lama dia responsnya daripada berat badan. Kalau berat badan itu sangat sensitif. 2 hari aja anaknya batuk, langsung berat badannya turun. Jadi dia lebih sensitif untuk dipakai untuk evaluasi hari ke hari. Gitu ya. Oke, makasih. Baby saya sekarang umurnya 7,5 bulan. Pas waktu awal 6 bulan kan emang di blender ya dok ya. Sekarang pas masuk 7 bulan tuh udah mulai kasar diparut. Nah pas sekarang 7,5, nah pas 7 bulan itu dia mau sih makanan diparut. Cuma pas akhir-akhir ini kayak gigi awalnya 2 bawah udah numbuh, sekarang gigi atas kayak mau numbuh dan numbuh putih-putihnya tuh agak berkurang nafsu makannya. Iya. Nah sebaiknya turun tekstur lagi atau tetap turun tekstur. Jadi tekstur memang kita mesti lihat bayinya ya. Jadi kita nggak ngotot sekali ya. Kalau dia memang kayak tumbuh gigi itu biasanya dia rada nggak enak gitu. Jadi kita turun. Pada saat anak sakit juga kita turun. Ya jadi maksudnya kalau dia lagi batuk atau lagi panas atau lagi susah makan kita turun porsinya. Sama seperti kita kan kalau kita makan lagi sakit kita kepengennya bubur biar cuma telan-telan aja. Jadi jangan terlalu kaku. Ya, jadi artinya lihat irama bayinya. Ya, jadi jangan terlalu strict. Kalau memang nanti dia udah tumbuh giginya, udah nyaman, baru kita lebih kasar lagi. Atau kita rangsang dengan finger food ya. Jadi misalnya biarkan dia yang mengatur sendiri. Ya, jadi misalnya supaya nggak lupa dia ngunyahnya, waktu dia selangsang biarkan dia mengatur sendiri. Karena kadang-kadang kalau gigi tumbuh itu, kalau kita kasih misalnya wortel yang kita taruh di kulkas yang udah matang, terus dia gigit-gigit itu dia enak kalau dia baru gigi tumbuh. Ya, jadi seperti analgesik jadinya dia karena ada dingin. Jadi dan dia bisa sambil exercise untuk melakukan itu. Jadi tetap dia mengunyah tapi dia yang ngatur. Kalau dia nggak nyaman ya udah dia nggak mau. Jadi biarkan bayinya yang mengatur, ya. Ini pertanyaannya untuk Dokter Tiwi ya. Silakan. Saya punya anak umur 6 bulan, 6 bulan 3 minggu. Sejak saya coba untuk memberikan dia makan, memang dia sangat sulit sekali makan ya. Apakah mungkin ini karena cara pengolahan makanannya yang salah ya? Selama ini saya mengolahnya adalah dengan direbus atau dikukus, kemudian disaring, tidak di blend. Apakah tekstur itu yang mungkin terlalu sulit untuk diadapt sama dia ya. Tapi awal-awal saya berikan makanan itu dia suka mengunyah gitu ya. Dan sekarang tuh karena sedikit agak dipaksa sih karena dia susah banget ya makannya ya. Jadi
mengunyahnya tuh lama-lama jadinya menghilang ya. Itu kenapa ya dok ya? Gimana caranya yang lebih baik? Memang baik. Saya kemarin saya banyak belajar dari ibu-ibu sebetulnya ya. Jadi saya juga punya baru minggu lalu 6 bulan makan nggak mau sama sekali. Begitu dicoba yang halus banget bayinya mau gitu ya. Tapi sebaliknya ada bayi yang dicoba halus nggak mau, dia maunya kasar. Ya, jadi kenapa? Sebetulnya kita mesti lihat lagi bayinya. Tapi boleh dicoba, misalnya kalau dia susah makan, satu, lakukan saat kita makan. Karena bayi itu biasanya melihat kalau kita lagi melakukan sesuatu. Yang kedua, biarkan dia eksplorasi sendiri. Kalau memang dia susah makan, biarkan dia eksplorasi sendiri. Jadi artinya dia mesti megang misalnya. Atau tadi Omar kemana ya? Anaknya dokter Bobo kemana? Hilang. Jadi artinya dia nggak mau pakai sendok. Saya juga banyak belajar. Dia maunya pakai tangan ibunya. Ya, dia biasanya kadang-kadang sendok itu mungkin entah kasar, entah dingin. Jadi dia lebih seneng dengan disuapin sama tangan ibunya. Gitu ya. Tapi coba perhatikan karena memang bayi itu luar biasa berbeda-beda. Gitu ya. Tapi jangan dipaksa. Kemudian kalau dia bisa 1 suap udah prestasi buat dia. Tunggu dulu gitu. Terus saya biasanya ngelihat ya mereka harus dibikin agak penasaran. Jadi jangan sampai dia kenyang banget baru kita berhenti. Tapi boleh kita waktu dia nyoba 1-2 suap terus dia kayak kepengin, kita berhenti sebelum dia enek lihat makanannya. Jadi mesti pas banget waktunya. Bahkan kadang-kadang agak sedikit agak disisain. Maksudnya kepengin makannya itu jangan dipenuhi. Supaya nanti siang yang tercatat oleh otaknya adalah kepengin makannya itu. Jadi betul-betul berhenti sebelum dia kenyang. Gitu ya, supaya kita memulai yang berikutnya lebih mudah. Kalau sudah mulai ngemut, lebih bagus hentikan proses makan itu nggak berguna lagi. Ya, jadi kalau ngemut dia jadi belajar ngemut. Kalau kita teruskan, coba kita hentikan. Kalau udah ngemut sudah. Kalau udah mulai speednya pelan, kita udah macam-macam tetap nggak mau, udah stop aja. Nanti ulangi lagi berikutnya. Ya, memang nggak mudah ya. Saya tahu anak saya 7 tahun baru mau makan. Usia 7 tahun baru mau makan bener gitu. Jadi artinya saya tahu banget bagaimana anak susah makan itu perlu waktu. Cuman jangan dipaksa. Dipaksa tapi tetap berusaha. Cari mana yang dia rasa seneng gitu. Ya kadang-kadang malah lebih mungkin dikasih rempah ya bawang putih, daun salam misalnya, daun seledri itu bisa. Jadi lakukan. Ya. Itu untuk 6 bulan sudah boleh Boleh, ditambah? boleh tapi pelan-pelan. Jadi kalau kita mencoba bumbu juga jangan terlalu semua dicampur. Ya, bawang putih kan juga bagus ya. Rebus dan kukus itu paling ideal. Menggoreng tidak disarankan. Kalau dengan disaring itu tuh nggak apa-apa ya sebetulnya dok? Nggak apa-apa, disaring di blender sebetulnya nggak apa-apa. Cuman memang tidak melatih mengunyah. Tapi kok 6 bulan kan nggak apa-apa. Oke. Ya. Tapi sudah boleh dikasih rempah sedikit-sedikit gitu ya? Ya, coba lebih tingkatkan lagi. Cari rasa yang dia suka. Oh ya. Ya. Oke. Terima kasih ya dokter. Ya, sama-sama. Ya. Jadi waktu anak saya 6 bulan itu makannya gampang banget. Tapi begitu naik tekstur, susah saya lagi. kerja, susah. Terus karena berat badannya stuck, sempat saya bawa ke dokter Damayanti. Di atas 1 tahun karena beratnya kurang, diminta dikasih susu. Ya. Minum susu, suka banget dok sama susunya. Sampai nggak mau makan. Jadi andalan dia, kalau dia nggak suka dengan makanannya, dia minta susu. Sampai berjalan sampai sekarang umurnya 2 tahun. Masih Jadi, susu yang utama? Ada saat dia 2 minggu mau makan full, Ya. susu sedikit. Tapi begitu dia nggak mau makan, dia cari susu. Cari susu? Iya. Kalau kayak gitu harus saya stop full susunya atau... Sekarang berat badannya berapa Bu? Sekarang 10,3 2 tahun. 2 tahun. Iya. Makasih. Saya sebetulnya aliran yang tidak kaku Bu ya. Jadi artinya gini, kalau dia senang rasa susu, kalau dia lagi susah makan, rasa susunya mungkin harus ada. Tapi mengunyahnya tetap dipertahankan, dilatih. Ya, sebetulnya banyak yang bisa kita bikin dari rasa susu karena dia senang susu. Misalnya kayak krim sup misalnya. Ya, jadi kalau bikin sup dikasih susu. Atau bubur kacang hijau tidak pakai santan tapi pakai susu misalnya. Jadi ada tekstur yang tetap dia melatih, tapi rasa yang dia suka tetap supaya dia semangat. Jadi anak sebetulnya kalau bisa jangan terlalu strict. Kita lihat anaknya, ibu yang paling tahu. Ya? Oke. Sedikit tambahan, kadang-kadang bisa mengecoh juga kalau anak suka banget dengan susu,
Bisa jadi dia suka susunya, bisa juga dia suka gulanya. Gitu. Jadi kalau saya aliran lebih suka anak nggak dikasih susu sapi. Tapi kalaupun mau dikasih, coba make sure dulu dia suka susunya atau jangan-jangan dia suka gulanya. Nah kalau misalnya dibikin krim sup kan otomatis dia akan berkurang tuh komponen gulanya karena Anda mungkin pakai susu yang tidak dimaniskan untuk bikin sup gitu. Supaya tahu dia addicted-nya kemana gitu. Karena kalau dia di teori kedokteran timur, apa yang dia pengen terus, biasanya dia sebenarnya alergi terhadap itu. Jadi apa yang kita cenderung nagih makanan yang sebenarnya kita alergi gitu. Jadi pisahkan dulu, jangan-jangan dia memang benar senang manisnya gitu. Ya itu dia kan, kalau senang manisnya barangkali kuncinya bukan susunya gitu. Dia addicted sama rasa manis dan memang agak sulit kalau anak sudah usia di atas 1 tahun addicted sama rasa manis. Perlahan-lahan kita harus edukasi lagi ujung-ujung lidah perasanya itu gitu. Karena kita terbiasa stimulasi gula yang begitu tinggi ya. Terima kasih untuk waktunya dok. Saya ibu baru jadi anaknya baru 3 bulan 2 minggu jadi belum ada pengalaman untuk MPASI dan kebetulan saya bekerja. Yang ingin saya tanyakan tips sukses MPASI untuk ibu bekerja karena kan untuk menu awal MPASI itu kan sedikit-sedikit ya. Apakah memang harus pada saat dia makan langsung di situ dibuat atau untuk proses penyimpanannya untuk berapa lama seperti itu? Pertama lakukan saat weekend. Ya, jadi ibu Sabtu Minggu libur. Kemudian kalau ibu nggak sempat melakukan tiap hari, kan memang makan itu paling bagus ya segar. Ya, paling bagus diolah, dimakan. Tapi kalau ibu tidak mampu melakukan itu tiap hari, daripada menyerahkan ke orang, lebih bagus ibu lakukan saat weekend untuk beberapa hari. Kalau buah kan tidak harus dilakukan oleh ibu, tapi mungkin kayak beras misalnya ya. Kalau beras kan mungkin siapa aja bisa. Tapi mungkin lauk pauknya ya, misalnya entah daging, entah ikan, entah kacang-kacangan, nanti ibu bisa lakukan dengan menyimpan sebetulnya. Cuman kalau dalam bekerja itu kan Senin sampai Jumat sebetulnya ada yang waktunya sibuk sekali tapi mungkin ibu punya waktu longgar. Misalnya cuma 2 hari menyimpan, kemudian hari Rebo ibu bisa lakukan di pagi hari untuk nanti seharian misalnya seperti itu. Karena makanan itu tidak harus pagi baru, siang baru, sore baru, enggak harus begitu. Jadi dia bisa untuk sepanjang hari. Tetapi sebetulnya saya untuk di kota besar kadang-kadang peran ibu itu jadi kadang-kadang luntur gitu ya. Jadi orang jadi mau yang gampang gitu ya. Padahal mendidik anak atau mengasuh anak itu semaju apapun tetap perlu peran ibu. Jadi artinya walaupun ibu bekerja saya seringkali mengatakan kalau bekerja mandiin aja dulu anaknya. Minimal kita bisa berinteraksi dengan anak saat kita sebelum bekerja. Walaupun itu dia harus pagi hari misalnya. Jadi memang kalau dia pagi hari mungkin kita nggak ketemu dia malam, ya udah dia tidur lebih cepat, kita nggak ketemu misalnya, pagi kita bisa mandikan. Kalau bisa kita makanin pagi bagus, tapi di Jakarta orang jam 6 sudah harus pergi misalnya. Tapi cari kalau pertama kali weekend. Kalau bisa sih jangan menyerahkan ke orang di nomor 1 makan, karena kadang-kadang makan itu kita harus tahu apa ya itu makan itu memberi makan juga skill ya. Jadi kenapa kalau mbaknya pulang dia nggak mau makan, tapi kalau sama ibunya dia nggak mau makan kalau nggak ada mbaknya. Jadi artinya skillnya mbaknya yang tahu, ibunya nggak tahu. Jadi artinya weekend pelajari supaya tahu apa yang dia cara yang gimana yang dia suka nih, rasa mana yang dia suka gitu. Ya, jadi ambil alih sebanyak mungkin peran pengasuhan oleh ibu, apalagi di tahun pertama. Ya. Anak saya yang pertama umur 3 tahun, yang kedua mau masuk 6 bulan. Nah masalahnya begini dong, anak saya yang pertama ini untuk masalah makan dia mau ya makan apa aja gitu kebetulan. Cuman saya mau tanya gini, apakah tekstur makanan itu berpengaruh ya untuk orang motor supaya anak kita itu bisa bicara? Ya, karena masalahnya anak saya ini sampai sekarang belum jelas bicara. itu kata-katanya iya. Ya. Gitu. Ya, terima kasih. Saya kemarin ketemu bayi anak umur 20 bulan udah canggih banget bilang R. Ya. Nanti kalau sempat lihat video Dokter TV ya yang Dokter Loh Yuni tentang perkembangan mulut. Bicara otot mulut itu mempengaruhi kemampuan otot-ototnya untuk bicara. Tapi minat bicara itu sangat tergantung dari perkembangan anak. Jadi
kemarin baru dapat anak yang nggak bisa bicara, tapi memang karena perkembangannya tidak optimal. Jadi misalnya anak-anak dengan kita label PDD NOS atau autistik, itu dia kemampuan bicaranya minat tuh nggak ada. Tetapi ada juga anak yang ngeces itu adalah salah satu indikator bahwa ototnya tidak baik tumbuhnya. Ngeces boleh 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan itu harus mulai berkurang. Kalau belum berkurang mungkin mulutnya kurang dipakai. Dipakainya dengan apa? Dengan mengunyah. Makanya kan kalau 10 bulan itu disuruh pakai sedotan ya supaya mulutnya dipakai. Kemudian kenapa 8 bulan itu disuruh mengunyah supaya ototnya juga dipakai. Ya, semua ada tujuannya. RL itu semua kan karena lidah itu bergerak. Ya, jadi tahap-tahap perkembangan bicara itu terbantu dengan dia melatih otot-otot bicaranya. Ya, tapi kalau 3 tahun itu mesti dilihat lagi interaksinya bagaimana, apakah benar karena hanya ototnya saja gitu. Tapi bahwa bicara dipengaruhi oleh kemampuan bicara, kemampuan dalam hal gerakan ya, mekanis ya, itu dipengaruhi oleh otot-otot mulut. Ya. Anak saya umurnya 2 tahun, kebetulan sekarang lagi proses menyapih gitu. Sebenarnya sih dia makannya enak ya, cuma emang harus tricky, kita pinter-pinter bawa suasana dia aja gitu. Nah yang saya mau tanyakan, perlu nggak dan seberapa banyaknya susu yang harus dikasih per harinya, karena belum pernah pakai susu formula, dan apakah harus pakai susu formula atau UHT saja cukup gitu. Terima kasih. Di buku kebetulan saya bikin judul khusus susu bukan dewa. Di buku ada itu di halaman keberapa. Susu tidak harus, tetapi juga tidak maksudnya tidak haram. Dia bukan barang yang haram gitu ya. Boleh saja. Harus nggak? Nggak harus. Seberapa perlu kalau memang dia mau minum susu, tidak lebih dari 400 mili kalau di atas 1 tahun. Ya, supaya makannya yang baik. Kalau dia nggak mau susu, ya nggak usah susu. Karena banyak sekali komponen yang ada di susu itu ada juga di makanan. Jadi pilihannya lihat anaknya. Ya, jadi kalau misalnya harus susu, tidak harus. Kalau dia suka boleh saja, tapi jangan berlebih supaya makannya tidak berpengaruh. Karena kalau banyak susu seperti ibu yang tadi yang di depan menanya, kalau banyak susu dia nggak mau makan. Ya, jadi kalau saya biasanya menambah berat badan kalau memang harus susu, itu saya tidak lebih dari 2-3 bulan. Dan itu pun saat kita utamanya susu. Karena kalau misalnya dia 12 bulan 6 kilo misalnya ya. Makanan cair itu gampang untuk meningkatkan berat badan. Tapi yang nggak gampang adalah rasa yang tadi Reza bilang itu memang tidak ada jadinya. Jadi kita juga jangan strict dengan susu sehingga hilang kemampuan makannya. Gitu. Menjawab nggak Tania? Ya, makasih. Saya mau tanya, kan kalau ASI eksklusif itu kita tidak memberikan apapun selain ASI. Kalau seandainya anak kita sakit flu, kemudian kita kasih makan obat, itu apakah tetap ASI eksklusif? Masih ASI eksklusif. ASI eksklusif itu obat tetap dianggap ASI eksklusif. ASI eksklusif itu baik sekali ya, tapi kalau memang kita perlu menambah sesuatu misalnya kayak zat besi, karena kalau prematur ya, bayinya prematur itu cepat banget dia anemia. Disarankan kalau dia memakai ASI itu 2 bulan diberikan, usia 2 bulan dia diberikan, tetap dia ASI eksklusif. Ya. Oke dok, makasih. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Anak saya umur 9,5 bulan, sejak mulai MPASI 3,5 bulan yang lalu battling dok. Jadi susahnya minta ampun dikasih makan. Saya bolak-balik ke dokter, termasuk ke dokter Damayanti. Memang sih waktu itu pernah gara-gara ke dokter Damayanti akhirnya saya kasih bubur instan. Karena pengennya sih enggak. Tapi karena susah akhirnya saya berikan bubur instan dan lumayan mau gampang gitu. Tapi ya bosenan juga setelah 3 hari makan bubur instan mulai susah-susah lagi gitu. Terus sekarang memang sudah agak lebih mudah karena di blender gitu dok. Nah padahal udah 9,5 bulan harusnya udah mulai yang agak padat gitu.
Dan itu juga agak susah juga gitu. Dan seringnya itu di tengah-tengah makan itu muntah gitu. Sering sekali, hampir setiap hari itu muntah, ada muntahnya. Nah itu muntahnya itu penyebabnya apa ya dok? Jadi apakah dia sudah kenyang, tapi kalau sudah kenyang yang masuk tuh baru sedikit gitu. Jadi apa karena ada gas, ada asam lambungnya naik atau gimana. Jadi saya masih bingung bagaimana menyiasati. Nah kalau misalnya pas udah dia mulai agak enak-enak terus saya stop, takutnya nanti berat badannya nggak ke catch up gitu dok. Terima kasih. Saya juga suka menyarankan makanan instan pada anak yang memang kita nggak bisa ideal. Ya jadi artinya kalau dia tidak bisa dengan makanan yang kita kasih udah dibumbuin tetap nggak mau ya, karena makanan itu kalau makanan yang rumahan atau makanan yang kita beri untuk mencapai kebutuhan dia itu harus banyak memang, sehingga kalau dia datang dengan problem susah makan terus gizinya kurang baik, biasanya dokter anak menyarankan makanan instan. Makanan instan itu tadi saya bilang salah satu kekuatannya adalah dia dengan volume yang kecil dipenuhi kebutuhan bayinya usia sesuai dengan usianya, sehingga seringkali dipakai untuk menambah gizi atau menambah berat badan saat anak susah makan. Nah kalau dia gampang muntah, sebetulnya sih menurut saya jangan dibikin sampai enak gitu. Kalau dia satu kali aja udah susah ya udah. Tetapi memang saya tahu stresnya ibu karena kita maunya berat badannya terus bertambah. Nah mungkin di sini ibu bisa memakai caranya yang tadi Reza, walaupun umur 9 bulan mungkin tidak mudah untuk tadi seperti pertanyaan tadi 100 kali, tapi mungkin menjelang tidur, boleh nggak sih dalam keadaan tidur? Boleh dalam keadaan tidur dilakukan. Dan kalau berhasil ibu boleh informasi ke saya bisa testimoni ibu sehingga tapi karena gini ya, karena masas itu saya rasa banyak hal yang terjadi. Ya sehingga kalau kita masas pasti lapar. Coba kita lakukan pada anak. Tentu saja tidak dengan memaksa, dengan momen-momen yang tertentu. Tapi coba kerjakan dan jangan memaksa memang. Kalau bisa jangan sampai muntah-muntah. Ya, itu akan bikin asam lambung naik, itu nggak enak Bu. Dia juga tambah nggak enak dan traumanya tambah panjang biasanya. Ya. Ya, jadi problem muntah itu adalah salah satu ciri klasik dari stagnasi makanan yang tadi saya bilang. Itu diagnosa kedokteran timur. Jadi kesulitannya adalah kita terlalu terbiasa kalau anak kita punya problem dengan makan, kita pikir makanannya yang harus diganti gitu. Makanya ada yang nanya mau disaring apa digoreng atau dikukus atau bubur instan atau susu atau apa. Tapi solusi dari problem makan anak tidak selalu berada di kasih makan apa. Mungkin kita harus perbaiki pabrik tubuh dia dalam mengolah makanan gitu. Makanya mungkin cobain aja Bu, satu seri kan ibu gak kehilangan apa-apa selain kehilangan 6 hari pegel mijit ya. Tapi setelah satu seri please kami bisa dikontak via email, via Twitter ya kan. Cobain aja karena belum tentu solusinya diganti makanan gitu. Kadang-kadang kita harus perbaiki sistem tubuh dia supaya dia bisa mencerna lebih baik gitu. Anak saya itu suka banget pisang. Cuman dia kan 10 bulan ini jadi susah makan ya. Jadinya suka GTM gitu. Tapi suka pisang? Suka. Jadinya saya kan kerja, pembantu saya di rumah itu jadi naruh pisang di ujung sendok, nasinya baru di belakang pisangnya. Apa gitu itu makan gitu tuh bener gitu kayak gitu. Takutnya itu keterusan sampai besar kayak begitu. Nah, terus yang kedua kan anak saya belum tumbuh gigi sama sekali. Sedangkan buburnya kan udah agak kasar. Apakah itu berefek ke fesesnya mungkin keras apa begitu? Terima kasih. Gigi itu individual ya, ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang 14 bulan baru tumbuh. Jadi nggak usah khawatir tentang gigi. Tetapi mungkin yang saya mau jawab yang tentang pisang. Iya. Makan bayi itu harus bervariasi, satu. Kedua, sebetulnya buah itu lebih bagus tidak dicampur dengan makanan. Itu prinsip ya, tidak dicampur dengan makanan karbohidrat, seperti itu ya. Tetapi kalau itu cara kita untuk bisa mengenalkan dia ke makanan lain, ya boleh. Tapi volume pisangnya mungkin yang harus diturunkan pelan-pelan. Ya, bahwa dia caranya belajar mengenal makanan yang lain yang bervariasi dengan cara itu nggak apa-apa. Tekstur memang harus dibikin lebih kasar. Mengunyah tidak dilakukan oleh gigi tetapi gusi bayi yang keras. Ya, jadi memang jangan menunggu gigi justru. Ya, mereka akan kemampuan mengunyah itu sama sekali tidak berhubungan dengan tumbuhnya gigi.
Kadang-kadang ada pertanyaan, kalau mengunyah nanti akan merangsang gigi. Enggak juga. Tapi yang lebih kita harapkan dari proses mengunyah itu adalah keterampilan mengunyah itu. Keterampilan mengunyah itu akan membuat lidah akan berperan. Otot-otot ini akan berperan. Yang paling jelas kelihatan ngecesnya biasanya akan berkurang. Kalau dia tidak mengunyah, bayinya dia akan ngemut. Biasanya ngemut jarinya, ngambil-ngambil semua gitu. Saya sering katakan bahwa ngemut jari pada usia 2-3 bulan itu boleh. Tetapi dia akan berkurang dengan kita memberikan makanan saat usia 6 bulan dan bertahap bertekstur sehingga ngemut-ngemutnya itu akan berkurang karena dia dapat stimulasinya dari mengunyah itu. Gitu ya. Jadi kalau dia umur 7 bulan atau 8 bulan masih kenceng ngemutnya, jangan-jangan dia tidak dapat stimulasi yang optimal mulutnya. Gitu ya. Paham ya? Oke, terima kasih. Saya nyambung pertanyaannya dong buat Mas Reza. Kalau ngemut bisa dipraktekkan dengan cara pijat nggak? Ngemut pijat maksudnya gimana? Ya. Nafsu makan. Pijat tadi bisa mengatasi untuk yang lagi ngemut kayak gitu? Oh iya sama. Bisa? Jadi pijat tadi itu untuk semua problem pabrik bukan input dari mulut sampai ke anus. Ya. Jadi dari mulai nafsu makan, penyerapan sampai pembuangan. Oke, berarti bisa dipraktekkan tuh Bu. Umur anak saya 8 bulan, baru 8 bulan. 8 bulan ya. Kebetulan sudah nafsu makannya bagus. Namun sayangnya sepertinya lebih lahap kalau ada dagingnya, Bu. Dok, saya takutnya nanti apakah tidak menjadi picky eater ya, begitu dok. Ya. Terima kasih. Daging harus dikenal, daging tidak harus daging ya. Saya tadi lupa memperlihatkan ini. Ini ada contoh-contoh yang bisa dikasih bahkan sedini mungkin. Ini atik segini 25 gram nih. Ya, jadi kalau protein itu biasanya sekitar 25-50 gram. Daging itu bahkan boleh dikenalkan di awal, walaupun dia bukan pilihan pertama. Ya, jadi daging seringkali kalau dia belum waktunya biasanya pupnya jadi keras biasanya. Tapi saya seringkali memakai protein entah itu daging, entah itu kacang-kacangan, entah itu tempe untuk meningkatkan berat badan. Saya seringkali memakai itu. Misalnya 8 bulan memang harus makan daging. 7 bulan pun saya sering menambahkan daging kalau berat badannya kurang. Jadi protein itu seringkali protein dan karbohidrat ya seperti kentang, beras itu bisa menambah kalori atau berat badan bayi. Jadi kok kita misalnya kok anak saya kok kurang berat badannya, itu coba tambahkan daging atau protein lain. Ya kalau misalnya saya kebetulan di sini nggak ada, saya kebetulan pasien saya banyak orang India itu mereka vegetarian ya, mereka biasanya tidak makan daging, mereka biasanya kacang-kacangan, kemudian tempe atau tahu. Itu akan dikenalkan saat mulai makanan pendamping, kapan aja bisa. Kemudian boleh atau tidak bernegosiasinya justru sama badan dia. Reaksinya gimana? Gitu ya. Ini saya mau perlihatkan tekstur makanan ada di sini ya. Jadi kayak kentang ya, wortel ini ada di sini. Kemudian ini yang saya bilang beras misalnya dia ini nasi biasa kita ini kalau dia nggak bisa tinggal disaring. Saya perlihatkan di buku kalau bisa hanya ditekan-tekan dengan sendok ya. Apalagi kalau dia udah usia 7-8 bulan. Tapi kalau pertama 6 bulan di blend, maksudnya tidak usah punya blender sebetulnya. Ya, saringan pasti gampang ya, murah ya. Jadi artinya jangan terlalu sophisticated tapi kemampuan bayinya jadi kurang gitu, ya. Anak saya yang pertama umur 2 tahun 8 bulan. Dia ASI eksklusif dan berhenti tapi setelah 18 bulan saya hamil lagi soalnya. Ya. Nah, setelah itu kan dia sebelumnya tidak pernah mengenal susu. Dan dia setelah disapi pun juga susah sekali makan. Dari 18 bulan itu sampai sekarang 2 tahun 8 bulan itu stagnan di 11-12 kilo. Ketika 12 sakit 11 lagi gitu. Ya. Jadi tapi pernah 12 ya? Pernah 12 beberapa kali tapi terus dia sakit. Nah, beberapa kali dia kalau udah naik sakit lagi gitu. Nah, dia makan susah banget, Dok. Berapa kali dicoba berbagai menu nggak mau. Akhirnya pernah saya tahu dia suka tempe. Berkali-kali tempe nggak mau yang lain. Akhirnya dia bosan juga sekarang tempe, saya bingung lagi nih mau ngasih apa. Itu dan karena dia nggak bisa ganti dengan susu, dia juga nggak mau susu gitu. Gimana ya Dok? Karena udah 2 tahun 8 bulan dia kan udah picky banget ya. Udah tahu segala macam, dicobain, kalau dia aneh dia makan nggak mau nyoba gitu. Gimana ya Dok? Ya memang picky eater itu paling sulit kita tangani. Tetapi Bu, saya selalu bilang anak saya 7 tahun top banget nggak mau makan. Anaknya sekarang udah 180 Bu, ngabis-ngabisin kulkas. Umurnya udah 22 tahun ya, jadi artinya fase periode makan itu naik turun. Jadi jangan terlalu khawatir.
pahami bahwa dia sedang mengalami fase itu, tapi tetap berusaha. Kemudian biasanya sih anak itu suka kalau makan sama-sama. Cuma memang di Jakarta ini banyak sekali orang tidak sempat untuk makan bersama-sama sehingga anak tidak pernah melihat apa yang terjadi kalau dia makan sama-sama. Karena makan sama-sama itu membangkitkan nafsu makan, membangkitkan kegembiraan, membangkitkan interaksi anak, ya. Dan itu yang harus kita lakukan sering pada anak-anak sebetulnya, ya. Cuma saya tahu bahwa berkumpul bersama anak, ayah, ibu, anak, mungkin topnya mungkin di pagi hari kalau bisa perginya jam 7 misalnya. Tapi kalau udah jam 6 sulit untuk kita menyarankan makan bersama. Tapi Ibu siapa tadi? Fitri. Ibu Fitri, saya nggak punya tips apapun, tetapi coba kalau 2 tahun itu dia senang pretend play Bu, jadi artinya main pura-pura senang sekali. Coba masukkan segala unsur permainan tentang makanan, bercerita tentang makanan kalau mau tidur, mempersiapkan makanan dengan dia. Misalnya saya punya keponakan juga pernah susah makan, saya ketemu dari ibu saya sendiri, diajak nanam bayam di pot, disiram setiap kali gitu, senang sekali sekarang makan bayam. Ya jadi artinya coba cari yang enggak biasa. Jadi artinya yaitu kegiatan yang lebih fun untuk menarik minat dia. Bagaimana mengenalkan makanan, misalnya kita bawa dia ke kebun di puncak misalnya ada tomat, ada bagaimana mengolah. Coba lebih dieksplor lagi ke yang lebih apa ya semesta gitu, keluar gitu. Coba ya jangan di dalam rumah mengusahakannya. Kemudian yang kedua adalah anak itu biasanya kalau dia sport atau olahraga, itu yang saya pakai untuk anak saya sehingga dia senang sport dan senang makan, itu biasanya akan membangkitkan nafsu makan. Jadi artinya anak saya kebetulan asma dan susah makan, itu saya berikan seperti berenang, taekwondo, bola sehingga dia benar-benar jadi olahragawan dan senang makan. Jadi coba jangan hanya mengusahakan makan tapi mungkin lebih ke variatif lagi itunya, usahanya. Dicoba ya Bu ya. Bingung Dok, jadi antara untuk memberikan dia variasi makanan dengan tidak memaksa dia untuk makan. Ya, jadi sebetulnya variasi udah boleh apa saja kan, jadi kayak rawon, sop buntut misalnya ya kalau jangan atau misalnya mereka suka yang panjang-panjang, biasanya kita makan mie terus, maksudnya mainnya yang diutamakan tetapi dengan makanan. Ya kemudian itu tadi olahraga itu juga cukup mujarab dan perhatikan waktu tidur ya. Jadi artinya kalau dia kurang tidur malam biasanya juga akan mempengaruhi nafsu makan. Jadi tidur itu sangat penting pada anak. Kalau anak umur 2-3 tahun jam 7 itu udah masuk aja di dalam kamar. Kita cerita di dalam kamar supaya dia jam 8 bisa tidur. Besok pagi dia mudah-mudahan bisa tidur lebih panjang sehingga waktu bangun dia lebih lapar. Ya tetapi sabar. Biasanya akan lewat fase itu. Ya. Saya ibu bekerja, 2 minggu lagi anak saya pas 6 bulan. Dia lahir 3,5, tapi waktu 5 bulan dia beratnya 6,9. Jadi waktu 5 bulan dikasih tambahan zat besi ya Dok. Masalahnya saya banyak, dia minumnya banyak, tapi lari kemana gitu. Dan dia anaknya sendiri anti dot. Saya cobain dot 2 minggu, dia benar-benar gak mau. Sekarang dot. umurnya 6 bulan, 2 minggu lagi. Iya. Jadi dia minumnya pakai training cup, dia pegang sendiri seperti itu. Cuman kan kayak volumenya sedikit jadinya. Mungkin ada yang netes gitu ya Dok. Yeah. Sekali minum sih 120. Yeah. Makanya dia minimal saya pergi bekerja jam 4 saya sudah nyusuin lagi itu minimal 800 sampai 900. Banyak itu. Tapi kok nggak bisa bertambah gitu ya Dok berat badannya. Atau lebih baik saya lebih cepat MPASI-nya ya maksudnya. Sekarang berapa beratnya? Sorry. Waktu 2 minggu lalu 6,9. 5 bulan. Iya. Sebetulnya 6,9 5 bulan itu baik. Cuman coba Ibu bikin plot grafiknya, kemudian Ibu lihat arah grafiknya, kalau dia mulai memotong garis persentil itu, kalau minat makannya udah timbul, boleh dicoba makanan. Tapi 800 mili itu banyak sekali. Iya makanya itu banyak, tapi kalau dia bergerak banyak juga akan mempengaruhi. Oke. Apa kalau tidur siang? Mungkin kalau langsung nyusu pasti dia tidur lebih mudah kan ya kalau mulai sore sampai malam. Nah ketika saya bekerja pasti membutuhkan kurang tidur. Jadi banyak geraknya. Iya. Ya, jadi karena dia banyak bergerak, biasanya dia, tapi itu masih cukup ideal. Ibu boleh tahan sampai 6 bulan. Oke. Ya. Terima kasih dokter.
Maaf saya duduk. Ya silakan silakan. Saya Grace dokter. Ya silakan. Ini pertanyaan untuk Mas Reja. Pijat itu mulai untuk anak usia berapa? Karena anak saya tadi Mas Reja katakan saraf itu yang nonjol. Anak saya ada kebetulan di antara matanya itu ya. Di antara alisnya. Ya, di antara ada kebiruan. Ada birunya. Jadi pasti nanti akan terindikasi susah pup ya. Tadi Mas Reja katakan tadi ya. Belum tentu susah pup tapi gangguan pencernaan macet gitu. Oh, ya, bisa gitu. dari nafsu makannya yang macet atau penyerapannya atau pupnya. Oke, jadi pijatnya itu nanti sebaiknya di usia berapa dimulai? Sekarang usia berapa? Masih 3 bulan 2 boleh, minggu. Sudah boleh. Udah Cuman kurangin aja dosisnya. Tadi kalau 100 kali buat anak setahun. Oke, mungkin kalau 3 setahun. bulan cukup 30 kali, 40 kali. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih, selamat mencoba ya. Ya, makasih Mas Reja. Selamat pagi Dokter Tiwi. Ya, silakan. Saya dengan Ika. Ya. Saya mau bertanya apakah zat besi itu, misalnya tambahan zat besi perlu kita berikan kepada anak-anak yang atau bayi-bayi yang undernourished aja atau berat badannya kurang atau semua kita boleh kasih, dan apa sih tanda-tandanya bayi kita itu kekurangan zat besi? Itu yang pertama. Yang kedua, bingung puting itu di atas 5 bulan atau di atas 6 bulan masih bisa nggak bingung puting? Terima kasih. Bingung puting biasanya justru terjadi di atas 6 bulan. Jadi waktu pertama kali dikenalkan DOT dia belum bingung, tapi begitu lama-kelamaan dia terus kenal DOT dia akan jadi bingung. Jadi saya biasanya, ini kita bicara bingung puting dulu ya. Kalau bayinya nyusui terus ibu pakai DOT, step perkembangan yang mungkin kita untuk menurunkan atau menghindari kejadian bingung puting adalah 5 bulan langsung dikasih trainer cup aja Bu, CP cup itu. Ya, jadi memang perkembangan mulut itu mengizinkan atau malah memfasilitasi melatih mulut di usia 5 bulan itu bisa pakai sendok. Jadi jangan terlalu lama pakai dotnya. Kemudian di 6 bulan dia mulai pakai sipi cup, 8 bulan itu dia mulai pakai sedotan atau pakai gelas. Jangan dipanjang-panjangin pakai dotnya. Justru kalau ibu panjang dia akan bingung puting. Jadi dia nggak mau nyusu jadinya. Jadi dia lebih senang pakai dot. Dan jeleknya kalau anak yang kenal dot itu kadang-kadang lebih susah untuk belajar mengunyah. Gitu ya. Mengenai zat besi, saya kebetulan sedang meneliti tentang zat besi ini ya. Memang penelitiannya belum selesai, tapi kalau bayi ASI-nya gemuk justru resiko untuk anemianya lebih tinggi. Ya, kenapa? Karena kebutuhan zat besinya jadi lebih banyak. Kemudian saya melihat, mungkin saya salah tapi mungkin saya melihat beberapa, sedikit sekali. Kalau bayi yang lahir seksio itu biasanya lebih tinggi kemungkinannya untuk anemia dibandingkan dengan lahir normal. Ya, jadi biasanya saya melihat karakteristik bayi, tetapi untuk memastikan karena memang tidak ada gejala Bu, tidak bergejala, tidak pucat. Jadi kalau dia pucat udah pasti udah bawah sekali itu sel darah merahnya udah pasti rendah. Untuk memastikan memang ada prosedur menyakitkan yang harus dilalui oleh bayi untuk memastikan. Kebetulan saya sudah melakukan itu di sekitar 60 bayi dan pada bayi ASI itu memang kecenderungan untuk dia kurang zat besi itu tinggi. Sehingga itu teori yang tadi zat besi kurang, zinc kurang itu bukan saya yang membuat, itu dari WHO. Melihat bahwa kekurangan zat besi itu terjadi di kelompok bayi dan kelompok ibu hamil biasanya. Karena memang kebutuhannya jadi tinggi. Kebutuhan zat besi saat hamil kan mungkin untuk bikin jaringan segala macam-macam sehingga dia anemia. Kalau dia anemia biasanya bayinya juga impactnya anemia. Ya, jadi mereka adalah kelompok faktor risiko dan zat besi itu penting untuk perkembangan otak dan untuk kekebalan. Zat besi memang bisa didapatkan di sumber-sumber makanan, ya. Jadi seperti ada di tabel sana daging berapa, sayur berapa gitu ya. Tetapi di awal itu biasanya sulit dipenuhi oleh bayi yang mendapatkan ASI. Kalau bayi formula mereka di formula itu biasanya difortifikasi oleh zat besi sehingga dia tidak masalah. Tapi kalau khusus bayi ASI sangat tergantung dari status zat besi ibu saat hamil. Dan proses kelahiran juga menentukan. Ya, mudah-mudahan cukup. Ya, jadi mengenai zat besi sebenarnya ada juga penelitian bahwa kecukupan zat gizi itu tidak hanya semata tentang apa yang dikonsumsi bayi setelah dia lahir. ASI atau formula atau
makanan pendukung ASI, tapi juga dari yang tadi Mbak Tiwi bilang, kondisi kecukupan zat besi ibu pada saat hamil dan proses lahirnya. Salah satu hal yang paling pengaruh pada proses lahirnya adalah seberapa cepat tali pusat dia dijepit. Karena waktu bayi lahir kan ada tali pusat yang menghubungkan antara bayi dengan plasenta. Plasenta masih menyimpan 30% darah bayi. Kalau tali pusatnya tidak langsung dijepit, maka plasenta akan perlahan-lahan menginfuskan darah bayi dari plasenta ke dalam tubuh bayi. Dan penelitian yang dilakukan adalah menunda hanya 1-3 menit saja untuk menjepit dan memotong tali pusat sudah mencukupi kebutuhan zat besinya bayi hingga 6 bulan ke depan. Ada penelitian yang Anda bisa baca di Google gitu. Jadi tidak selalu zat besi itu karena faktor asupan yang dia makan dari mulut gitu. Kadang-kadang proses kelahiran karena biasanya mau buru-buru dan karena penelitian belum selesai, saya juga nggak tahu. Tapi mungkin pengamatan Dr. Tiwi mengenai bayi seksio cenderung resiko zat besinya rendah karena biasanya langsung memang lebih cepat langsung dijepit dan kemudian dipotong gitu. Ketimbang kalau normal kadang-kadang ada proses IMD dulu dan sebagainya, tidak ada ketergesaan yang terjadi dalam proses kelahiran yang menyebabkan darah bayi yang sepertiga tekor ketinggalan di plasentanya. Kalau dibiarkan dia sebenarnya masuk ke dalam badan bayi gitu. Penelitiannya begitu saat ini ya. Thank you. Halo Dokter Tiwi, aku Halo, Anita. ya, silakan. Sebenarnya baby aku masih 4 bulan sih dok, cuma aku mau nanya kasus tentang kakakku. Jadi anaknya itu udah umur 2 tahun, tapi dia sering makan wortel sama pepaya. Lama-kelamaan tangannya itu dok kuning banget. Jadi cuma di telapak tangan sama telapak kaki. Nah itu kenapa dok? Cara mengatasi kalau udah kuning itu apa gara-gara kebanyakan makan sesuatu yang berwarna kuning apa kayak gimana? Ya, kasih dok. namanya hiperkarotinemia. Jadi karotin itu ada di wortel, labu kuning, dan pepaya. Jadi kalau udah berlebih, karotin itu adalah provitamin A. Jadi dia akan dipakai untuk vitamin A nanti. Vitamin A itu bagus untuk atau diperlukan untuk kekebalan. Jadi makanya wortel itu baik. Tapi kalau berlebih jadi karotinnya jadi tinggi sehingga dikeluarkan jadi ditolak oleh badan sehingga dia kuning. Perbedaannya dengan sakit kuning kalau di misalnya hepatitis atau sakit kuning biasa itu di matanya bayi biasanya kuning. Tapi kalau hiperkarotinemia itu hanya telapak tangan, kadang-kadang di hidung kelihatan ya, di kaki, telapak kaki itu kuning. Mengatasinya cukup menghentikan saja sementara. Jadi karena badan udah berlebih kan karotinnya, jadi stop dulu aja. Mungkin stop 1 bulan, nanti kalau dia makan wortel ya jangan makan pepaya. Karena biasanya wortel itu kan favoritnya dikasih makanan ke bayi dari umur 6 bulan, terus dikasih wortel tiap hari hampir ya. Jadi artinya mungkin itu 2 tahun, 1 tahun juga mungkin udah kuning tuh sebetulnya. Cuman mungkin baru kelihatan sekarang, jadi stop aja dulu ya, stop dulu aja ya. Reza ada tambahan? Enggak, mengenai pertanyaan ini enggak, tapi pengen share satu poin yang mungkin saya amati dari pertanyaan-pertanyaan tadi maupun pengalaman saya sendiri sebagai orang tua. Jadi saya merasa, Anda tolong confirm kalau Anda merasa tidak seperti itu ya, tapi parenting itu bagi orang tua, terutama ketika anak masih kecil, mentalitas kita labil banget gak sih? Iya kan? Itu saya merasa itulah akar utama dari berbagai pertanyaan yang lahir. Apakah kasih makanan ini atau tidak, apakah diserut atau tidak, apakah di blender atau tidak, karena lebih kita merasa labil, apakah saya melakukan yang benar buat anak saya. Karena ketika kita jadi orang tua, kita kayak kuliah di sebuah universitas, dosen utama kita bisu. Ya, which is si bayi gitu kan, dia nggak bisa bilang apa yang paling cocok buat dia. Dan dalam upaya kita untuk tahu dosen ini maunya apa, kita tanya sama dosen lain, dosen Tiwi, dosen Reza, dosen Rati gitu kan. Sebenarnya gimana sih gue masih dosen bisu ini gitu. Tapi kita suka lupa bahwa input yang kita dapat dari orang lain dan bukan dari dosennya langsung, itu adalah ide, bukan aturan wajib baku gitu. Ya, sehingga kita kadang-kadang jadi sangat stres menjadi orang tua karena harusnya gini kita mengejar sebuah idealisme sempurna. Harusnya begini sehingga kita kehilangan bahwa apa yang tadi Mbak Tiwi bilang bahasanya bagus tuh. Parenting ada iramanya. Kadang-kadang kita strict banget disiplin, kadang-kadang kita longgar, kadang-kadang kita hindarkan dia dari makanan yang gak sehat, kadang-kadang kita kasih. Jadi saya bicara jujur sebagai orang tua juga yang merasakan kelabilannya punya anak kecil gitu ya. Tapi barangkali yang saya pengen share adalah jangan lupa dosen utama Anda adalah si dosen bisu itu.
gitu. Saya punya pepatah, lihat anaknya, jangan lihat timbangannya. Ya, kadang-kadang kita lebih peduli sama grafik dan timbangan, dan itu bukannya jelek loh, bukan jelek, penting juga untuk membalance. Tapi kadang-kadang kita letakkan ukuran-ukuran dari dosen luar yang bilang ukur panjangnya, ukur lebarnya, ukur lingkarnya, ukur beratnya. Kita nggak ngelihat anaknya gitu. Nah, salah satu hal, ini kan judulnya Ibu Tenang Empati Sukses nih. Salah satu hal yang menurut saya bikin tenang adalah learn to see your child gitu. Jadi kalaupun dapat input dari yang lain, gunakan itu untuk memperkaya ide, bukan aturan. Untuk Anda bisa cobain ide mana yang saya mau cobain. Dan lihat si dosen bisu ini akan ngasih Anda respon yang baik atau tidak. Kalau enggak kita bisa bertanya sampai 7 hari 7 malam dan tetap merasa insecure dan labil gitu kan. Karena kita merasa harus bandingin anak kita dengan 1000 anak lainnya atau grafik tertentu atau kata ahli tertentu. So jangan terlalu dengerin saya. Atau dengerin ahli-ahli yang lain karena dosen utama Anda bukan yang lain tapi anak Anda sendiri gitu. Thank you. Terima kasih, kita beri aplaus untuk Mas Reza. Tapi Mas Reza dan Dokter Tiwi ada satu lagi nih pertanyaan, walaupun katanya 7 hari 7 malam gak akan selesai. Satu lagi aja ya Bu. Selamat siang, saya dengan Rani. Saya mau nanya ke Dokter Tiwi, mungkin saya termasuk orang tua yang labil atau insecure barusan. Semua kok Bu. Semua Bu, saya kode 001. Karena pertanyaan saya pertama, bayi saya sekarang 4 bulan. Berat badannya 5,6 kemarin dan sebenarnya pas 3 bulan sampai 3 bulan setengah dia sempat nggak naik berat badannya, sehingga akhirnya saya memperkenalkan susu formula. Nah pertanyaan berikutnya adalah, pertama pertanyaannya bagaimana menurut dokter berat dia, kedua apa sebaiknya sekarang saya kenalkan dengan MPASI tadi atau formulanya gimana nih gitu. Formulanya sekarang berapa banyak? Sebenarnya kombinasi antara formula dan ASI perahnya itu paling 200 cc dokter. Yang mana nih 200 formula? Campuran, saya udah gak ingat. Oh, Gak okay. saya ukur-ukur, Jadi, pokoknya habis nyusu saya tambahin gitu. Ya, jadi sebetulnya Bu. Terima kasih dok. Ya, sama-sama. Jadi di atas 4 bulan sebetulnya MPASI itu ada tempatnya. Ya, kita lihat bayinya, kalau bayinya keinginan makannya udah ada, makanan pendampingnya masuk aja. Keinginan makannya dilihat, kalau 5 bulan kan fisik pasti sudah memenuhi. Sekarang tinggal psikologis. Bahwa 5,9 ya berat badannya. 5,6 5 bulan itu termasuk 4 bulan. 5,6 4 bulan itu sebetulnya termasuk cukup. Nanti Ibu lihat lagi itu di grafik, belajar untuk memplot grafik. Tapi plotnya tuh dari umur 1 bulan Bu. Lihat lagi bukunya, 1 bulan berapa kilo, 2 bulan berapa kilo. Lihat arah grafiknya. Kalau grafiknya memotong ya, itu lebih bagus ditambahkan MPASI. Kalau grafiknya masih kencang, Ibu lihat bayinya. Bayi ini udah kepingin makan belum? Kalau udah kepingin makan, kenalkan makan. Karena kepingin makan itu kadang-kadang momennya itu sebentar. Atau itu saatnya kita memberi makan. Bayi itu sebenarnya kalau kita benar nge-treatnya di awal kehidupan kita ikutin betul iramanya dia. Mudah-mudahan dia bukan jadi anak yang susah. Kita akan problem kalau kita maksa. Ya jadi kita pokoknya bekutat porsi kata Dokter Tiwi 120 saya cekokin saja, jangan. Ibu lihat anak Ibu. 120 itu Ibu bisa cicil dalam 5-6 kali. Bahkan boleh dilanjutkan besoknya. Ya apalagi dia baru belajar makan. Ya, oke terima kasih.